Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Baik, tadi Pak Yoga sudah mengatakan kalau memang mau kualitas air di DKI Jakarta ini khususnya harus ada juga tindakan berani atau tadi saya pakai bahasa Bang Pur, tindakan ekstrim. Salah satunya adalah normalisasi. Ya. Nah, Pak Nelson, ini gimana nih Pak Nelson mengenai normalisasi? Jadi memang salah satu tugas PR untuk Dinas Sumber Daya Air salah satunya memang itu pengendalian banjir. Yeah. Dan pengendalian banjir di DKI Jakarta ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Karena DKI kali atau sungai yang melalui DKI Jakarta ini melalui 2 provinsi dari Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi memang di situ kita menjadi domainnya kementerian. Yeah. Disitulah bagaimana kita bersinergi dengan kementerian. Adapun tugas Dinas Sumber Daya Air atau Pemprov DKI Jakarta adalah menyediakan lahannya untuk pembangunan atau normalisasi itu sendiri. Memang kalau kita bicara pembebasan banyak sekali persoalan atau banyak sekali masalah yang terjadi di sana. Selain masyarakat, selain legalitas surat dan seterusnya terkendala. Satu lagi sekarang kita ada konsepnya yang mungkin harus disamakan. Karena kita ada konsep naturalisasi yang bagaimana air itu kita sedikit tahan di darat sebelum percepatan masuk ke laut. Nah, disitulah mungkin yang harus kita sama-sama diskusi, sama-sama bahas, sehingga kegiatan normalisasi ini kedepannya akan semakin cepat dan semakin baik. Pak Nelson, tapi mohon maaf, untuk pembebasan lahan sendiri sejauh ini sudah sampai mana prosesnya? Sepengetahuan saya, karena saya tidak menangani pembebasan lahan, jalan terus sih Pak. Jalan terus sudah mulai jalan lagi untuk normalisasi. Baik, Pak Firdaus, tadi kan juga Pak Nelson mengatakan harus ada sinergitas antara Pemda, di sini Pemprov DKI Jakarta dengan pusat ataupun kementerian. Nah, sinergitas ini sejauh ini? Perhatian pemerintah pusat untuk DKI Jakarta itu spesial. Kenapa? Karena ada Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang Ibu Kota Negara. Di state dalam undang-undang tadi bahwa inilah Ibu Kota NKRI. That's the only one. Perhatian pemerintah pusat untuk DKI itu lebih dari segala-galanya. Walaupun fiskal kapasitasnya DKI itu lebih hebat dibandingkan dengan kementerian, satu kementerian. Iya kan? Lebih. Bayangkan ya dengan 82 triliun ya hampir sama dengan Kementerian PUPR loh di seluruh Republik ini ya. Artinya apa? Bahwa dalam kebijakan anggaran pemerintah pusat untuk membantu DKI itu name it. Ya, kita bangunkan sekarang Waduk Ciawi dan Sukamahi. Ya, kemudian kita bereskan hal yang terkait dengan mengamankan suplai air baku dengan kita selesaikan Karian, kita akan juga bawa dari Jatiluhur. Tinggal tugas PR-nya DKI tadi telah bagaimana mengekstend jaringan perpipaan, bagaimana kemudian membangun reservoir air untuk di air minum loh ya. Bagaimana menurunkan tingkat kebocoran. Ya, ini kan tantangan terbesar. Kalau tak berbayar. Iya, 42% air yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan sangat menyedihkan. Dari 18.000 meter kubik yang kita olah, yang kita tumpahkan ke DKI Jakarta, 40% itu tidak bertuan. Sehingga wajar saja kemudian publik membayar lebih mahal. Karena setiap kehilangan tadi itu adalah pasti dibebankan kepada si publik. Ya, kalau kemudian kehilangan kebocoran diturunkan sampai 20%, tarif yang dibayar oleh masyarakat sekarang ini bisa diturunkan signifikan. Kalaupun nggak diturunkan, ini bisa direinvestkan kembali ininya. Tapi kembali saya katakan, dimanapun di planet ini, ya, melayani kebutuhan publik untuk air minum, ya, dan juga untuk penanganan limbah itu kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya, harusnya KPI pemerintah tadi itu diukur seberapa cepat dia kemudian mendeliver cakupan layanan air minum, lalu kemudian mengcover air limbah tadi. Jadi sebetulnya sudah ada pembagian tadi. Hanya kan kadang-kadang ya ada hal terminologi baru dimunculkan oleh gubernur, ya misalkan drainase vertikal, lalu kemudian whatever lah istilahnya. Akhirnya jadi ramai di ruang publik. Padahal sebetulnya sepakat aja. Gubernur mengatakan, Pak Basuki, izinkan saya menggunakan di publik terminologi naturalisasi. Tapi intinya sebetulnya normalisasi. Yang penting barang ini jadi. Selesai sebetulnya. Tapi kan ini kita ada di ruang publik
kita justru kemudian berpolemik. Akhirnya ini nggak selesai juga. Kenapa? Karena ada aturan yang nggak bisa kita langgar. Betul. Ya nanti kalau kita biarkan lah, kita yang tanggung jawab gitu kan. Jadi sekali lagi jangan sanksikan ini. Lalu kedua saya luruskan juga. Ada yang mengatakan Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ya tadi kan pidato kenegaraan sampaikan. Bukan Pak Jokowi ingin meninggalkan ibu kota Jakarta, tidak. Karena memang dari dulu sudah direncanakan. Ya. Tetapi kita sepakat sebelum kita memindahkannya ke Kalimantan, ibu kota ini harus kita tata dulu, benahi dulu. Kalau enggak kita pecundang. Baik. Ya, ingat. Bayangkan ketika sejak merdeka sampai tahun 2013, DKI Jakarta itu belum punya dinas yang mengurusi SDA, belum punya ada. Akhirnya ada. Akhirnya saya bilang Pak Jokowi, Pak, ada yang anomali di Republik ini, terutama di Jakarta. Kita berhadapan dengan persoalan tata kelola air yang amburadul. Banjir musim hujan, kekeringan musim kemarau, ya lalu kemudian rob, lalu air minum kita belum mencakupi layanan. Kenapa? Salah satunya karena memang tidak ada entitas yang mengurusi serius. Lalu apa Pak Firdaus? Bikin dinas khusus Pak. Makanya kemudian Januari 13 kita kemudian resmi memiliki dinas sumber daya air. Bayangkan sendiri. Kita menunggu puluhan tahun untuk memiliki dinas ini gitu. Nah sekarang saya katakan terpulang ke teman-teman di dinas SDA ini, kenapa dibutuhkan inovasi, kreativitas untuk bisa kemudian menyelesaikan persoalan ini. Artinya Anda udah nggak lagi bagian dari dinas PU lagi. Gitu. Baik. Itu sebetulnya salah satu tantangannya. Bang Pur, jadi kan banyak sekali masyarakat yang bisa dikatakan ya kecewa lah ya dengan kondisi saat ini. Apalagi swastanisasi di DKI Jakarta masih terus dilakukan. Sebenarnya masyarakat yang kecewa pun sudah melakukan tuntutan. Nah, secara proses hukum sejauh apa Bang ini prosesnya? Setelah tinjauan uji materi di Mahkamah Agung, kalah. Ya. Jadi memang harus ditarik kembali ke pemerintah negara, ya. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik. Maka seperti yang saya bilang di awal bahwa tahap selanjutnya setelah ini harus segera melakukan reformasi di tubuh PDAM. Ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Mas Yoga dan Mas Firdaus bahwa ini harus disegerakan karena ini akan membuat masalah baru kalau tidak disegerakan. Betul. Ketika ini sudah dianggap menang, kemudian kontrak kerjasama kita selesai di 2022, maka selanjutnya Jakarta sudah harus siap mengelola sendiri. Nah, ini terkait dengan kesiapan Bang Nelson sendiri. Melihat 2022, apakah memang secara baik teknologi ataupun kesiapan secara keseluruhan, apakah memang SDA sudah siap? Sebetulnya seperti tadi saya sampaikan di awal, memang untuk melayani perpipaan di DKI Jakarta memang perlu ada penambahan air. Ya. Nah, penambahan air ini memang sudah kita plot Pak, sudah kita rancang. Kita akan untuk jangka menengah ini akan mendapat dari Jatiluhur. Ya. Nah, prosesnya kan ini ada KPBU gitu. Nah, kita memang sudah siapkan anggaran untuk tahun depan, untuk mungkin kita juga bicara multi years nanti Pak ya, karena kita akan menginvestasi pemasangan pipa untuk mengalir pipa transmisi air curah untuk kita tarik dari Bekasi. Nanti dia air itu dari Jatiluhur diolah di Bekasi, kemudian dari Bekasi itu dialirkan dan kita akan pasang pipa transmisi ke lokasi-lokasi tadi yang saya sebut di sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Barat untuk distribusi di sana. Jadi memang kita udah punya program untuk itu Pak. Baik, dan sebenarnya untuk sumber mata air ataupun sumber pengolahan air bersih sendiri di DKI Jakarta, itu pengambilan sumber airnya dari Jatiluhur. Jatiluhur. Kalau memang misalkan ada inovasi dari Sungai Ciliwung atau dari Citarum, apakah memang itu bisa menjadi salah satu solusi? Karena melihat debit air yang memang cukup banyak juga. Ya, itu sedang kita upayakan juga sambil ini kan jangka menengah Pak ya. Untuk jangka pendek memang kita akan mencoba waduk-waduk kita menjadi sumber air baku. Dan kita bangun instalasi-instalasi baik yang mobile maupun yang permanen untuk menyiapkan air bersih masyarakat yang belum mendapat air secara berpipa. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.